Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Pembahasan kita kali ini adalah nilai mutlak. Nantinya di dalam nilai mutlak kita akan bahas persamaan nilai mutlak satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak satu variabel, kita kenal dulu unsur-unsur yang berkaitan dengan nilai mutlak ini. Jadi ini adalah video kita bagian pertama untuk materi mengenai nilai mutlak ini ya, Ananda. Oke. Sekarang apa sih itu nilai mutlak? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari nilai mutlak, kita kenal dulu lambang dari nilai mutlak ini. Perhatikan Ananda, ini adalah lambang dari nilai mutlak, atau biasa juga orang menyebutnya harga mutlak. Artinya adalah jarak. Karena itu nilai mutlak selalu positif, tidak pernah negatif. Kalau kita punya nilai mutlak X dikurang P, ini berarti jarak X terhadap P, atau sebaliknya jarak P terhadap X. Nilai mutlak dari X, P-nya sama dengan 0, karena tidak ditulis ya, Ananda. Ini artinya kita disuruh menentukan jarak dari X terhadap 0, atau sebaliknya tadi, jarak dari 0 terhadap X. Contohnya, nilai mutlak dari 3. Ini jawabannya adalah 3. Kenapa? Perhatikan garis bilangan yang ini, supaya Ananda lebih paham mengenai konsep nilai mutlak ini ya. Oke, nilai mutlak tadi artinya jarak. Oke, ini ada garis bilangan. Biasanya garis bilangan itu tengah-tengahnya adalah 0 ya, ke kirinya negatif dan ke kanannya adalah positif. Tadi kita ingin mencari jarak dari 0 ke angka 3. Kita hitung ada berapa kotak. Oke, 1, 2, 3. Terbukti ya bahwa nilai mutlak dari 3 itu adalah 3. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai mutlak negatif 3? Kenapa jawabannya juga 3? Nilai mutlak dari negatif 3 artinya kita mencari jarak dari 0 ke min 3 ya. Kita hitung ada berapa kotak. 1, 2, dan 3. Oke, paham ya Ananda? Jadi ingat, nilai mutlak itu selalu positif, tidak pernah negatif. Di dalam matematika, nilai mutlak didefinisikan sebagai bentuk ini. Apa ini bacaannya? Nah, Ananda, ini maksudnya adalah, nah perhatikan yang ini supaya lebih paham. Kita perhatikan yang Ibu tandai. Ini biasanya kita baca X besar sama 0 ya. Nah, sekarang kita membacanya X positif atau 0 supaya lebih mudah Ananda memahami maksud dari definisi nilai mutlak ini. Jadi ini tadi dibaca apa Ananda? X besar dari 0 ini X positif atau 0 ya. Oke. Jadi maksud dari definisi nilai mutlak ini adalah kalau kita punya X positif, maka nilai mutlak X itu adalah dirinya sendiri. Oke. Paham ya? Kalau, ya ini lagi untuk yang nomor 2. Ini biasanya apa kita baca? X kecil dari 0. Sekarang kita membacanya X negatif. Tujuannya apa tadi? Supaya lebih mudah dipahami. Jadi, kalau kita punya X negatif, maka nilai mutlak dari X itu adalah min dari dirinya sendiri. Artinya, yang di dalam tanda mutlak kita kalikan dengan negatif. Tuh ya, Ananda. Kita masuk contoh. Nilai mutlak dari 7 sama dengan 7. Kenapa? Sesuai dengan definisi tadi ya,
bahwa kalau kita punya yang di dalam nilai mutlak itu adalah positif, maka jawabannya adalah dirinya sendiri. Ini dia maksud dari definisi tadi. Kalau seandainya kita punya di dalam nilai mutlak itu angka 100, maka jawabannya berapa, Ananda? Juga 100 ya. Oke. Sekarang contoh nomor 2. Nilai mutlak dari min 6. Jawabannya adalah 6. Kenapa? Perhatikan yang di dalam tanda mutlak. Min 6 berarti negatif ya. Kalau tadi negatif, maka yang di dalam nilai mutlak itu kita kali dengan min. Berarti min dikali min 6. Perhatikan tanda mutlaknya sudah berubah menjadi kurung biasa ya. Oke, min dikali min plus. Maka jawaban dari nilai mutlak min 6 itu adalah 6. Ini contoh berikutnya. Nilai mutlak dari 2/3. Juga sama seperti contoh nomor 1 tadi. Karena yang di dalam nilai mutlak itu positif, maka jawabannya adalah dirinya sendiri. Kemudian untuk contoh nomor 4, nilai mutlak dari min 1/5. Karena yang di dalam tanda mutlak itu negatif, maka jawabannya dikali dengan min. Min ketemu min plus. Sehingga jawaban dari nilai mutlak min 1/5 ini adalah 1/5. Minnya tidak ada lagi. Oke, mengerti ya Ananda? Nah, jadi inilah definisi dari nilai mutlak di dalam matematika. Nah, ini harus Ananda pahami karena nantinya akan digunakan di dalam materi kita selanjutnya. Kalau dia positif, jawabannya dirinya sendiri. Kalau negatif dikali min. Oke Ananda, kita lanjutkan. Saya sengaja membuat kembali definisinya biar tidak lupa. Ini contoh nomor 5. Nilai mutlak dari 2 dikurang akar 5. Nah, seperti apa cara menentukan jawaban dari soal seperti ini? Nah, supaya lebih mudah, kita cek terlebih dahulu yang di dalam nilai mutlak ini, apakah positif atau negatif. Karena tadi ada bilangan bulat dan ada bentuk akar, supaya gampang menentukan dia positif atau negatifnya, yang bilangan bulat Ananda jadikan bentuk akar juga ya. Nah, jadi 2 itu asalnya kan dari akar 4. Jadi kita robah terlebih dahulu. Akar 4 dikurang akar 5. Akar 4 itu lebih kecil ya dari akar 5. Kecil dikurang besar, jawabannya apa Ananda? Negatif ya. Akar 4 dikurang akar 5 berarti kan yang kecil dikurang yang besar, jawabannya pasti negatif. Tadi kalau yang di dalam tanda akar itu negatif, maka jawabannya dikali min ya. Sehingga nilai mutlak 2 dikurang akar 5 kita kali min. Min dikali 2, min 2, min dikali min akar 5 positif akar 5. Nah, boleh juga ditulis akar 5 dikurang 2. Oke, jadi kalau kita punya soal nilai mutlak, kita harus cek terlebih dahulu yang di dalam nilai mutlak itu positif atau negatif. Setelah kita tahu dia positif atau negatif, barulah bisa kita tentukan jawabannya. Nah, lanjut. Nomor 6 ya. Ini tetap Ibu lampirkan definisi nilai mutlaknya. Sekarang soalnya nilai mutlak dari 4 dikurang 2 akar 3. Tadi apa? Ketentuannya Ananda? Kita harus cek terlebih dahulu yang di dalam tanda mutlak ini apakah positif atau negatif. Seperti itu ya. Nah, tadi di soal sebelumnya Ibu sudah ajarkan cara mudahnya. Kalau kita punya soal seperti ini, maka
Yang bilangan bulat kita jadikan ke bentuk akar juga. 4 itu asalnya dari akar 16 ya. 2 akar 4 asalnya. Jadi sudah kita rubah. Akar 16 dikurang akar 4 kali akar 3. Akar 4 dikali akar 3 itu adalah akar 12. Sehingga soal kita tadi sudah berubah menjadi akar 16 dikurang akar 12. Besar dikurang kecil? Jawabannya apa? Positif atau negatif? Sudah pasti jawabannya adalah positif. Tadi sesuai definisi, kalau kita punya yang di dalam tanda mutlak itu positif, maka jawabannya adalah dirinya sendiri. Oke, paham Ananda? Nah, maka jawaban dari soal nomor 6 ini adalah 4 dikurang 2 akar 3. Karena yang di dalam tanda mutlak adalah positif. Lanjut, kita ke contoh berikutnya. Ibu masih tetap melampirkan ya definisi nilai mutlaknya. Ini dia soalnya. Tentukan nilai dari nilai mutlak X kurang 5 untuk X besar dari 6. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini bentuknya, Bu? Sudah ada syaratnya untuk X besar dari 6. Kalau yang tadi nggak ada X-nya sama sekali, sekarang sudah ada X atau sudah ada variabelnya. Nah, bentuk seperti ini tetap kita jawab atau tetap kita selesaikan dengan mengecek terlebih dahulu yang di dalam tanda mutlak itu positif atau negatif, gitu ya. Tadi kan ada syarat X besar dari 6, maka kita tulis X besar dari 6 tadi syaratnya. Sementara tadi soal menanyakan nilai mutlak dari X dikurang 5, berarti X-nya kita kurangkan dengan 5. Ini artinya sebelah kiri kita kurang 5, sebelah kanan juga kita kurang 5. Ini dia, X dikurang 5 besar dari 6 dikurang 5. 6 dikurang 5 itu 1 ya. X dikurang 5 besar dari 1. Nah, sudah kita dapat. Besar dari 1 itu artinya positif atau negatif, Ananda? Positif ya. Nah, kalau positif tadi jawabannya apa? Kalau positif jawabannya adalah dirinya sendiri. Sehingga X dikurang 5 nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri, yaitu X dikurang 5. Paham Ananda? Kalau tidak paham, nanti diulang-ulang lagi ya, putar videonya. Nah, untuk lebih memahami materi yang baru saja Ibu jelaskan, Ananda silahkan jawab latihan yang 2 soal ini. Ananda jawab dengan memahami contoh yang sudah Ibu berikan ya. Nah, cukup sekian dulu materi kita yang bagian pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya, yaitu video bagian 2. Jangan lupa Ananda like video ini jika merasa ini adalah video yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa di subscribe karena nantinya akan ada video kelanjutan dari materi kita ini. Kemudian nyalakan tombol loncengnya ya. Kalau Ananda ingin berbagi dengan teman-temannya tentang materi ini, silahkan di-share ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.